hormati, saya banggakan, senang sekali hari ini kita bertemu dan seharusnya ada kurang lebih 45 orang yang akan mengikuti kegiatan kita dan terus berinteraksi dengan kita sampai dengan tanggal sampai hari Sabtu besok. Tetapi ini adalah kesempatan pertama kita bisa bertatap muka. Perkenalkan, nama saya Irwan Febriansyah, juga dari firma KM Partners. Bersama saya selain Pak Aji di sini ada Mas Wisnu dan Mas Ayu, ya, dua orang ini yang setia menemani kita juga sepanjang kegiatan kita sampai dengan akhir nanti. Dan Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa sesuai judulnya kegiatan kita ini terbagi menjadi dua bagian, ya, menjadi dua bagian. Hari ini bukan bagian apa-apa, hari ini cuma pengantar saja perkenalan kita. Dua bagian kegiatan kita, bagian pertama adalah kegiatan BIMTEK, ya, bimbingan teknik, bagaimana Bapak dan Ibu dibantu bekal untuk pengetahuannya tentang ahli muda K3 konstruksi, ya, tentang K3 konstruksi, tentang K3 konstruksi. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu semua sudah punya latar belakang teknik atau sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di bidang konstruksi, ya, jadi tentunya tidak asing dengan apa yang akan dijelaskan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga Bapak-bapak dan Ibu yang mungkin karena tugasnya harus mengelola pengadaan barang dan jasa, akhirnya bersentuhan dengan urusan konstruksi. Walaupun mungkin pendidikannya bukan teknik. Saya sarjana ekonomi, Pak Yusuf, Bapak Ibu semua, Pak Yuda, jadi nggak tahu ini ceritanya apa, ini ngomongin konstruksi ini. Saya akuntan di tenaga. Nah, mungkin juga ada di sini sarjana pertanian, jangan-jangan ada dokter gigi di antara kita di sini yang tidak mengenal sama sekali dunia konstruksi. Tetapi bertahap nanti sepanjang kegiatan ini Bapak dan Ibu akan banyak sekali diperkenalkan dengan hal-hal yang terkait dengan dunia teknik konstruksi. Nah, berikut itu bagian pertama. Bagian pertama ini akan berlangsung selama 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis besok. Mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Setiap hari. Jam 9-nya jam 9 waktu Indonesia Barat, ya, Bapak-bapak yang di Kalimantan Tengah, di Papua. Jadi mohon izin kalau di sana sudah agak siang dikit, ya kita baru mulai. Di sini baru siap-siap di waktu Indonesia Barat. Jadi jam 9 sampai jam 3. Biasanya kita jeda sekitar 1 jam di pukul 12.00. Lupa kan sudah waktunya kami di sini makan, Pak Irwan. Ya silakan. Kalau memang sudah waktunya di Kalimantan, sudah waktunya di Papua, waktunya makan siang, tutup saja kameranya, boleh makan. Tapi bisa ikut mengikuti. Jangan dipamerin ayam panggangnya. Jangan ditunjukkan kalau sudah makan. Nanti narasumbernya nggak konsentrasi. Jadi silakan kalau sudah waktunya istirahat di lokasi Bapak Ibu semua, silakan istirahat, makan siang, kemudian atau mau sholat zuhur, sholat asar, silakan. Menyesuaikan saja, kita fleksibel. Tetapi kehadiran Bapak dan Ibu penting. Pentingnya dalam dua arti. Penting karena itu juga mempengaruhi penilaian nanti uji kompetensinya. Jadi kalau rajin datang hadir, ya mungkin akan jadi poin buat Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah pengetahuannya tentu saja. Dengan mengikuti seluruh sesi, Bapak dan Ibu nanti akan terbantu pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor pada saat asesmen. Jadi ditanya A, oh udah tahu, kemarin sudah dijelaskan. Ditanya B, oh sudah tahu karena sudah dijelaskan beberapa hari sebelumnya. Ya, itu bagian pertama, BIMTEK. Produk dari BIMTEK ini Bapak dan Ibu nanti mendapatkan sertifikat pelatihan, ya, sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh KM Partners, oleh firma KM Partners. Berbekal sertifikat itulah nanti Bapak dan Ibu salah satunya mengikuti kegiatan yang bagian kedua, yaitu uji kompetensi, ya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Uji kompetensinya adalah dilaksanakan dalam bentuk wawancara. Nanti setiap Bapak dan Ibu akan bertemu dengan para asesor, ya, bertemu dengan asesor. Jadi masing-masing orang hanya ketemu satu asesor. Pak Ferdinand misalnya nanti ketemu dengan asesor A, ya sudah. Pak Ferdinand nanti akan ketemu asesor A itu selama beberapa menit ditanyakan halnya, kemudian nanti Bapak menjawab dan seterusnya. Begitu juga Pak Agustino, Ibu Teresa, Pak Ismuardi, semuanya masing-masing orang akan bertemu dengan satu orang asesor. Nah, ujiannya sebentar, hanya kurang lebih 30 sampai 40 menit uji kompetensi itu.
Produk akhirnya adalah Bapak dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Cuma dua itu pilihannya. Kompeten atau belum kompeten. Kalau kompeten, maka nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan sebuah sertifikat. Sertifikat kedua yaitu sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP dan LSP. Jadi logonya di sertifikat itu adalah sertifikat yang diakui oleh negara. Untuk Bapak mengemban gelar sebagai ahli muda K3 konstruksi. Jadi ahlinya nih ada 3 level. Ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kita mulai dulu dengan ahli muda. Ya, nah, kami berasumsi bahwa Bapak dan Ibu semua di sini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan administratif untuk bisa mengikuti uji kompetensi ini. Ya, nah, di kegiatan uji kompetensi itu juga nanti Bapak dan Ibu harus dipastikan bahwa koneksinya baik. Kenapa tadi di awal sekali kami meminta Bapak Ibu boleh coba deh komunikasi dengan kami di sini. Ya, apakah kameranya bagus? Apakah mikrofonnya bagus, audionya bagus, gambarnya bagus dan seterusnya. Ya, karena khawatir nanti Bapak dan Ibu paham tentang apa yang akan ditanyakan. Tetapi Bapak dan Ibu tidak bisa mendengarkan pertanyaan dari asesor. Atau suara Bapak dan Ibu, jawaban Bapak dan Ibu tidak terdengar oleh asesor. Maka itu menjadi kendala. Itu juga menjadi pertimbangan supaya Bapak dan Ibu memastikan bahwa koneksinya baik. Ya. Kalau memang ternyata lebih baik koneksinya di kantor, ya sudah. Nanti pada hari Sabtu ikut uji kompetensinya dari kantor saja, jangan dari rumah. Bisa jadi dari rumah sinyalnya kurang begitu bagus misalnya, atau jangan-jangan nanti terganggu ada anak kecil atau apa sehingga suasana asesmennya tidak lancar. Ya. Nah, jadi itu 2 bagian yang kita lakukan sepanjang kegiatan ini. 3 hari pertama, Selasa, Rabu, Kamis itu adalah BIMTEK-nya, dan hari terakhir di hari Sabtu, Bapak dan Ibu mengikuti uji kompetensi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak dan Ibu. Silakan, saya berikan kesempatan. Kalau ada pertanyaan terkait acara kita, mulai dari besok sampai hari Sabtu. Silakan. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah silakan saja Bapak Ibu. Kalau baru teringat ternyata ada pertanyaan, silakan boleh dijeda. Nah, di dalam kegiatan BIMTEK kita tersebut, di kegiatan di hari Selasa sampai hari Kamis yang akan datang, kita akan didampingi oleh 2 narasumber. Tadi sudah sempat disebutkan oleh Pak Haji, yaitu Pak Agung dan Pak Eka. Mereka ini adalah praktisi K3 konstruksi yang nanti akan berbagi kepada Bapak dan Ibu semua menyampaikan 10 modul. Menyampaikan 10 modul. Mulai dari regulasi sampai hal-hal teknis. Misalnya kalau Bapak-bapak yang berurusan dengan Pokja pemilihan, ya sebagai Pokja pemilihan, nanti dijelaskan tentang RKK, rencana keselamatan konstruksi misalnya begitu. Jadi mulai dari regulasi sampai ke RKK dijelaskan. Ya, sampai bagaimana penanganan kecelakaan, tanggap darurat dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita yang 2 orang tadi, Pak Agung dan Pak Eka. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu juga diberikan ruang kesempatan untuk bertanya. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa diketik saja atau mungkin pada waktunya bisa disampaikan secara langsung kepada narasumber kita supaya ada jawaban. Ya, begitu teknis kita. Baik, kalau tidak ada, saya izin kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikan penjelasan tentang 2 buah form yang akan kita isi, yang akan diisi oleh Bapak dan Ibu untuk kegiatan ini. Ya, mungkin sudah terlihat formnya, Bapak dan Ibu? Sudah ya, Pak Rofik sudah ngangguk, berarti sudah saya dikonfirmasi ini sudah bisa dilihat. Baik, form yang pertama ini adalah form APL1 namanya. Ya, form APL1. Form ini disiapkan oleh LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi TTI, Tenaga Teknik Indonesia, yang melaksanakan uji kompetensi. Kami selaku firma KM Partner menyediakan ruang untuk tempat uji kompetensinya. Kami menyiapkan ruangnya saja. Nah, Bapak dan Ibu bersyukur, mungkin terima kasih Pak Haji dan teman-teman di KM Partners, juga dari LSPTTI, bahwa kegiatan uji kompetensi kita boleh dilaksanakan secara virtual. Ya, boleh diadakan secara virtual.
tidak semua LSP bisa mengadakan uji kompetensi secara virtual. Ya, jadi tidak semua LSP. Jadi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang bisa dipenuhi sehingga bisa mengikuti melaksanakan uji kompetensi secara virtual. Kalau tidak terpenuhi, tetap harus tatap muka. Ya, Pak Mudi, Pak Ibu Gabriel, penonton, kalau namanya di sini Pak Rofik harus datang ke Jakarta. Ya, uji kompetensi tatap muka di hotel dengan segala resiko masuk ke daerah zona hitam, zona merah di Jakarta, ya itu tentunya berbahaya. Nah, alhamdulillah ya, bersyukur kita bahwa ternyata dengan LSPTTI ini kita bisa melaksanakan uji kompetensinya cukup dengan cara virtual seperti saat ini. Ya, nah inilah form APL 1. Ya, saya coba pandu sedikit Bapak dan Ibu kalau sudah bisa melihat dengan baik. Daftar isiannya tidak terlalu sulit. Kami hanya ingin memandu supaya Bapak-bapak dan Ibu tidak salah isi. Ya, kalau nama lengkap saya yakin nggak ada masalah pribadi, huruf kapital saja kalau bisa tulis dengan jelas. Kalau ada gelar tambahkan gelarnya. Ya, apa patokannya? Lebih baik kalau patokannya adalah nama yang tertulis di KTP. Jadi kalau di KTP-nya menggunakan gelar, pakai gelar. Kalau enggak usah. Karena gelar itu tambahan saja ya. Konstruksi. Jadi sekali lagi, lebih baik patokan yang Bapak Ibu pakai adalah apa yang tertulis di KTP. Jadi kalau dibandingkan oleh panitia, oleh pihak LSP, oh ini KTP dan ini nama formulirnya sama. Ya. Yang kemudian yang ini checklist diabaikan saja karena pasti Bapak dan Ibu perpanjangan. Ya, Bapak dan Ibu pasti perpanjangan. Oke, ini saya dibantu nih, ada peserta yang membantu untuk mengisi. Ya, pakai annotate ya mungkin ya, silakan. Jadi ini silakan diisi. Ya, misalnya saja di sini saya tulis nama saya, ya, silakan begitu ya. Kemudian ditulis checklist ini biarkan saja nanti dibantu panitia. Nah, yang berikutnya diisi adalah NIK atau nomor KTP, NIK atau nomor KTP. Nah, ini mohon Bapak dan Ibu pastikan bahwa NIK dan nomor KTP ini hati-hati berapa digit yang ada di nomor KTP pastikan sama, ya, jangan sampai salah. NIK atau nomor KTP-nya, ya. Nah, berikutnya tempat tanggal lahir juga sesuaikan saja dengan KTP-nya, ya. Kemudian jenis kelamin ini dicoret salah satu, ya. Kemudian kebangsaan Indonesia, alamat rumah sampai kode pos diisi. Kemudian nomor telepon dan rumah dan kantor diisi, nomor handphone, alamat email kantor. Di sini alamat email pribadi ya, mohon maaf. Yang ini adalah alamat email pribadi. Kalau ini nomor kantor, ya. Kemudian pendidikan terakhir ini juga diisi. S1, S2 dan seterusnya silakan diisi di sini. Nah, ini adalah data pekerjaan Bapak Ibu sekarang. Kalau dari pemerintahan ya kantor apa, sekretariat daerah Kabupaten Urung Raya misalnya, udah ketik di sini. Ya, kalau dari perusahaan PT apa, CV apa, silakan di sini diisi. Kemudian jabatan sebagai apa, ya staf fungsional atau apa, silakan diisi di sini. Alamat kantor di mana, kemudian ini nomor telepon dan email kantor, silakan diisi di sini. Ya, nah kemudian Bapak dan Ibu, nah ini bagian yang cukup ya. Sebentar Bapak dan Ibu, seperti Mas Irwan lagi ada kendala jaringan ini. Mas Irwan? Oke. Bapak dan Ibu ada mendengar suara Mas Irwan? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Mohon izin Ibu, ini kekurangannya kalau kita online seperti ini. Hilang suaranya. Oke, ditunggu sebentar kami komunikasi.
Sudah Baik, ada ya, Bapak Mas Ibu, Irwan? mohon maaf. Iya, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya terputus. Wah, ternyata yang nyangkut sinyalnya bukan di Papua, Pak Yusuf. Yang nyangkut sinyalnya di Depok. Di Oke, Depok baik. ini. Depok nyangkut sinyalnya. Aduh, kalah saya. Bagus Saya mau Jayapura ini. bagusan Jayapura. Oke. Terima kasih, terima kasih. Mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, saya sempat terputus ya. Saya sambung lagi, mungkin nyambung penjelasan yang terakhir tadi. Jadi Bapak dan Ibu, sepanjang bagian pertama di BIMTEK Kompetensi Ahli Muda K3, Bapak dan Ibu nanti akan mendapatkan penjelasan tentang 10 modul. Ya, ini modulnya yang akan Bapak Ibu pelajari. Wow, banyak banget ya Pak Yusuf ya. Ini belajar apa kita selama 3 hari ini ya. Ya, tadi seperti saya sampaikan, siap-siap saja kepalanya rada berasap dikit ya. Matanya rada aduh gimana gitu melototin sekian banyak slide ya. Intinya nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana identifikasi peraturan K3 yang ada mulai dari tahun 70 sampai sekarang. Kemudian Bapak dan Ibu bisa melaksanakan konsultasi dan komunikasi K3. Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi dan mengendalikan risiko, menyusun sasaran K3 dan seterusnya. Nah, seperti saya sampaikan tadi buat Bapak dan Ibu yang di Pokja Pemilihan atau di PPK itu mengukur pencapaian rencana K3 konstruksi. Ini keahlian ya, kompetensi Bapak dan Ibu untuk bisa diuji kompetensi. Ya, nah ini semua yang akan diajarkan besok sepanjang 3 hari ke depan. Apa bukti kelengkapan Bapak untuk bisa minta diuji? Ya, form APL 1 ini adalah permohonan dari Bapak dan Ibu untuk bisa uji kompetensi. Permohonan dari Pak Yusuf, permohonan dari Pak siapa tadi Pak Isnu dan sebagainya untuk bisa ikut uji kompetensi. Tolong dong saya diuji gitu ya. Nah, apa persyaratannya? Ini. Ya. Pertama, pendidikan ijazah D3 minimal. Yang sudah S1 alhamdulillah, yang sudah S2 alhamdulillah, syukur-syukur ada S3 alhamdulillah. Berarti sudah selesai. Teknik maupun non teknik. Ya, teknik maupun non teknik. Jadi, Pak Yusuf mohon izin. Dulu pendidikannya terakhir apa ya, Pak? Di bidang apa, Pak? Ada 2, Pak. Oh, ada 2. Untuk yang teknik? Kalau teknik 2018, kalau kesehatan masyarakat dan keperawatan itu 2007. Oh, oke. Jadi awalnya dari keperawatan ya. Dari keperawatan. Masyarakat. Baik. Ya, jadi nggak masalah. Walaupun data belakang itu nggak masalah. Jadi silakan. Ini sudah memenuhi syarat. Jadi kami sudah bantu centangkan di sini memenuhi syarat. Bapak dan Ibu yang masih SMA sederajat nanti harus ada pengalaman kerja. Misal nih ternyata ada yang belum D3 tetapi sudah punya pengalaman 3 tahun di bidang K3 konstruksi. Maka boleh uji kompetensi. Tapi kami berasumsi bahwa Bapak dan Ibu sudah memenuhi unsur 1. 1 dan 2 ini pilihan atau ya. Nah, yang berikutnya yang pasti akan Bapak dapatkan kalau mengikuti bagian pertama dengan baik, kehadirannya cukup, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan sertifikat pelatihan di bidang K3 konstruksi. Ini yang tadi saya sebutkan dikeluarkan oleh KMN Partners selaku pelaksana pelatihan. Nah, jadi 2 kelengkapan dasar ini sudah terpenuhi. Asalkan tadi Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan dengan baik. Terus apa bukti kompetensi yang relevan yang lain? Nah, jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu semua sudah pernah mengikuti pelatihan, punya pengalaman kerja, dan lain-lain yang terkait dengan dunia K3 konstruksi, silakan. Misal, Bapak dan Ibu pernah mendapatkan pelatihan tentang tanggap darurat. Pernah dapat pelatihan tentang pertolongan pertama. Pernah dapat pelatihan tentang bagaimana tata cara inspeksi dan seterusnya. Silakan masukkan di sini. Tetapi mohon datanya valid. Ya, salah satu unsurnya juga adalah bahwa itu dilaksanakan dalam waktu 3 tahun terakhir.
Jadi kalau pelatihannya sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, nggak usah dimasukkan. Karena itu tidak akan menambah kelengkapan. Ya, dimasukkan dalam 3 tahun terakhir yang terkait dengan kompetensi K3 konstruksi. SK sebagai PPK, Pokja boleh dimasukkan. Ya, boleh dimasukkan. Pak, kalau semua itu nggak ada, kalau itu belum ada gimana? Nggak apa-apa. Cukup yang ini pun sudah. Ya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu punya yang di bawah ini, lebih baik. Artinya pada saat uji kompetensi, nanti dibaca oleh asesornya. Oh, Bapak A itu sudah punya keterampilan ini. Udah, bisa jadi nanti pada saat uji kompetensi hanya 10 menit selesai. Hanya 15 menit selesai. Karena sudah kompetensinya sudah dibuktikan melalui sertifikat. Ya, tetapi kalau belum ada ya berarti agak lebih ekstra waktu untuk uji kompetensinya. Tapi sekali lagi maksimal 40 menit. Nggak lebih dari 40 menit. Oke. Ini kami mohon isi. Kemudian bukti kelengkapan administrasi ini sudah dibantu dicentangkan oleh panitia. Jadi abaikan saja, tidak usah diisi. Kemudian di bagian bawah nanti Bapak isikan lagi nama Bapak Ibu sebagai pemohon. Kemudian, nah ini mungkin saya perlu dibantu oleh Mas Wisnu untuk mengupdate ya. Bapak dan Ibu nanti akan diberikan link untuk presensi kehadiran dan Bapak Ibu mencantumkan tanda tangannya di sana. Tanda tangan Bapak dan Ibu di link itu ya nanti akan dikopikan oleh panitia ke form ini. Jadi Bapak Ibu tanda tangan di form yang Google Form itu di Bitly ini, kemudian nanti akan dikopi oleh panitia, dicemplungkan ke sini. Ya, ini adalah form HPL 1. Sampai di sini Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Silakan. Saya stop share dulu. Kemarin saya Mohon maaf, ada yang bertanya, saya belum lihat siapa ini. Pak Yuda ya? Pak Yuda. Oke, Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Link yang di situ itu saya search, dia nggak bisa Belum ya? Belum. Nanti mungkin diupdate Mas Wisnu ya. Tolong link untuk kehadiran untuk yang tanda tangan itu diupdate lagi. Itu form yang lama Pak, form yang lama. Jadi yang saya tampilkan form yang lama. Nanti Terima kasih Pak Yuda. pas webinar Mas Irwan kita bagikan link ininya, link untuk absensi. Oke, jadi link daftar hadirnya mulai besok. Iya, mulai jadi besok silakan, selama 3 hari ke depan. Ya, itu akan ada link daftar hadir. Nanti itu yang akan kami kopikan. Terima kasih. Pak Yuda berarti mengikuti dengan baik nih. Langsung cek. Oh, jangan-jangan salah nih Pak Irwan. Terima kasih Pak Yuda. Lanjut yang lain Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pak Joko aman Pak Joko? Pak Joko Priyono? Baik, aman ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pak, saya mau tanya, maaf. Yang terakhir itu untuk tanda tangan ya. Itu kan ada Bitly-nya. Jadi kita connect ke Bitly itu, terus kita masukin tanda tangan PNG kita gitu ya. Jadi yang bawah ini yang ada tanda tangan Pak Adi-nya itu dibiarin aja, cuman Bitly-nya nanti diupload aja gitu ya? Ya, betul. Bitly-nya nanti akan kami update besok Ibu pada saat kita webinar, pada saat kita kehadiran di kelas. Besok akan diupdate. Oke. Terima kasih Bu Ibu ya. Kan ada 2 penanda tangan di situ ya, ada yang di atas, ada di bawah. Yang di bawah abaikan saja. Itu urusan panitia. Oke, jadi nanti submit-nya Word ya Pak ya? Word. Submit-nya Bapak Ibu yang APL 1 yang sudah diisi kirimkan dalam bentuk Word. Jangan PDF. Bentuk Word saja dikirim ke kita supaya nanti in case ada salah ketik segala macam kita bisa bantu koreksi di situ. Ya. Terima kasih Bu Yulia. Yang lain Bapak dan Ibu? Tanda tangan udah saya kirim Pak. Iya, Pinurina. Tanda tangan udah saya kirim Pak. Berarti besok kalau absen udah nggak perlu tanda tangan lagi kan? Atau masih kalau absen harus... tetap ada diisi ya. Kalau Mas Ayu ada di... Apakah harus tanda tangan online tetap diisi lagi? Mas Irwan untuk sebagai ini bukti buat sertifikasi dari KM, iya kehadiran dari KM Partners. Oh, jadi berarti nanti ada absen. Ya, setiap online. Ada absen online tanda tangan nama. Nanti kita bagikan di setiap hari awal webinar dan akhir. Baik. Oh, baik. Jadi ini untuk jadi presensi kita ada 2 fungsi. Tadi mengecek kehadiran real Bapak Ibu semua di kegiatan pelatihan.
sama 1 tadi manfaatnya kami pindahkan ke form APL 1 ini untuk dimasukkan ke form itu. Demikian Ibu Rina. Ya, terima kasih Pak. Ya, jelas. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Ya. Pak Ali? Ya. Maaf Pak, Silakan, Pak. Mau tanya sedikit tadi menyangkut tadi itu apa? Ada tadi BINTEK dan sertifikasi saya sudah dicentang oleh KM dan partner. Apakah memang itu sudah tercentang otomatis ataukah kalau kita belum pernah ikut BINTEK kita hapus atau bagaimana itu Pak? Oke, saya tunjukkan lagi Pak ya, sebentar. Iya. Oke. Yang ini Pak ya? Sorry, maaf. Yang ini ya? Ya, yang B ini Pak. Bukti kompetensi yang relevan. Oke, ya. Ini memang ini dan ini sama Pak. 3 ini dan yang ini A3 dengan B1 ini sama. Oh, siap. Oh ya, siap. Berarti tercentang otomatis ya Pak? Ya, otomatis. Ya. Asalkan betul Pak Ali ikut benar dari awal sampai akhir ya. Jadi kalau cuma hadir 1 hari nggak dapat itu sertifikatnya. Siap. Ya, terima kasih Pak. Siap. Baik, saya senang berarti Bapak dan Ibu perhatiannya cukup bagus ya, detail sekali pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Itulah yang nanti membantu kita melengkapi administrasi uji kompetensi. Baik, ya saya lanjut. Ya Pak, maaf. Pak Rafiq, silakan. Ya. Tadi itu unmute Pak, sorry, maaf. Oke. Yang kembali ke tadi Pak, form yang B tadi Pak. Ya, siap. Misal kita dari pemerintahan itu Pak, apa tadi Pak yang bentuk kayak SK PPK atau SK Pokja atau gimana Pak? Bukti relevan. Ya, boleh. Ya, bukti yang relevan di poin B itu Bapak boleh tambah poin 2, 3, dan seterusnya itu dengan SK-SK Bapak yang terkait dengan K3, konstruksi. Jadi Bapak sudah melakukan, ya, selaku Pokja boleh, tapi nanti harus bisa dibuktikan bahwa Pokja Bapak betul-betul menilai urusan konstruksi, bukan PBJ, bukan pengadaan barang, misalnya ya, benar-benar konstruksi, biar dianggap relevan. PPK itu Pak, pejabat pembuat komponen, pejabat pembuat. Iya boleh, PPK juga boleh. Itu PPK berapa tahun ke belakang Pak? 3 tahun terakhir Pak. 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. Khusus untuk pekerjaan konstruksi ya Pak ya? Ya, untuk konstruksi Pak ya, jangan pengadaan barang. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, baik. Untuk jasa konstruksi, ya itu boleh 3 tahun terakhir. Dan tetapi Bapak dan Ibu jangan hanya menuliskan di sini SK-nya berapa, tetapi harus disertakan, ya. Nanti di-scan, dikirim kepada panitia untuk melengkapi dokumen ini. Jadi bukan sekedar ada, tapi kemudian disetorkan juga kepada panitia. Begitu ya Pak Rafiq dan Bapak Ibu semua. Baik, saya lanjut Bapak dan Ibu. Tadi saya menjelaskan form APL 1. Form APL 1 itu adalah permohonan dari Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu namanya asesi, orang yang mengikuti uji kompetensi dan mengikuti asesmen. Nah, form yang kedua, ini saya hanya ceritakan saja kepada Bapak dan Ibu, adalah form APL 2. Ya, maaf, bukan yang ini. Sorry. Maaf. Ada form APL 2. Mas Wisnu boleh di-share form APL 2-nya Mas Wisnu? Atau Mas Ayu? Boleh ditunjukkan form APL 1 atau form APL 2-nya? Ini Bapak dan Ibu, form APL 2 ini adalah form pengakuan dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Ya, bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Bahwa saya nama Rafiq kompeten. Saya kompeten. Begitu juga Pak Dendri bilang saya Dendri Dinon kompeten. Jadi pengakuan sendiri bahwa Bapak atau Ibu kompeten. Karenanya kemudian Bapak diuji karena berani menyatakan diri kompeten. Kalau seandainya Bapak dan Ibu bilang, waduh saya sebenarnya belum kompeten,
Maka asesor bilang, ya sudah, nggak usah saya uji. Karena Anda sendiri tidak yakin bahwa Anda kompeten. Gitu ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya begitu ya. Jadi form APL 2 itu adalah pengakuan sendiri, self-assessment dari Bapak dan Ibu, bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Ya, asesmen mandiri. Boleh ke bawah, Mas Wisnu? Ya. Boleh tolong geser ke bawah sedikit. Oke, stop di situ dulu. Ya. Naik sedikit aja, naik sedikit aja. Oke. Ini adalah skema sertifikasi Bapak Ibu semua. Ya. Di sini Bapak dan Ibu akan mendapatkan berlembar-lembar pernyataan asesmen dari Bapak dan Ibu sendiri. Contoh misalnya, dapatkah saya? K ini adalah kompeten, BK ini adalah belum kompeten. Kompeten, belum kompeten. Nah, di dapatkah saya yang pertama, unit kompetensi yang pertama, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Kemudian elemennya ada 2. Elemen pertama adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Kemudian Bapak dan Ibu menuliskan K atau centang di sini menunjukkan bahwa Bapak mengklaim diri sendiri sebagai orang yang kompeten. Begitu juga berikutnya sampai ke bawah. Bapak dan Ibu akan mengisinya dengan K. Kompeten, kompeten, kompeten. Begitu ada satu saja yang Bapak isi dengan centang di sini, BK, ya satu saja terisi BK, maka Bapak dan Ibu tidak akan diuji oleh asesornya. Ya sudah, karena Bapak dan Ibu sendiri tidak mengakui bahwa kompeten. Ngapain diuji? Gitu ya prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Nah, karenanya kemudian dokumen ini daripada nanti salah ketik, kami bantu dari panitia, ini sudah kami bantu pengisiannya. Tetapi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, karena di dalam elemen-elemen kompetensi inilah nanti Bapak Ibu perlu memeriksa apakah memang saya sudah kompeten betul atau tidak. Bapak Ibu tahu elemen kompetensi yang mau diujikan itu apa saja. Jangan sampai nanti asesornya nanya, loh saya nggak tahu Pak elemen kompetensinya apa saja. Atau cilaka kita ya, cilaka kita. Boleh di stop share, Mas Susni. Baik ya, Bapak Ibu sekali lagi intinya di form APL 2 itu adalah pengakuan pribadi Bapak dan Ibu semua bahwa Bapak dan Ibu kompeten. Karenanya siap untuk diuji. Begitu ya. Nah, nanti form itu akan kami kirimkan ke peserta juga sekedar untuk dipelajari. Begitu Bapak dan Ibu untuk penjelasan APL 2. 2 dokumen ini saja yang nanti akan Bapak Ibu isi ya. Kalau pada saat situasi sebenarnya, pada saat uji kompetensi, sebenarnya dokumen yang dipegang oleh para asesor lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi form yang mereka pegang, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya mereka pegang. Tapi kita nggak pegang. Yang pegang itu adalah langsung dari asesornya. Demikian untuk penjelasan form APL 1, form APL 2. Juga tadi sudah saya jelaskan acara kita mulai dari besok sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Sekali lagi, saya masih berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan terkait kegiatan kita. Oh, misalnya gini, mohon maaf, saya tambahkan saja. Pak, ini yang merokok di sini siapa yang ngaku? Boleh tangan, angkat tangan. Yang merokok, Bapak Ibu. Ternyata banyak perokok di sini ya. Mohon izin, untuk tertibnya saja, mohon izin kalau nanti udah asem banget, udah pengen ngerokok banget, off kamera dulu ya. Jadi supaya tidak mengganggu. Khawatirnya narasumbernya juga kepengen ngerokok gara-gara lihat Bapak Ibu semua ngerokok ya. Bapak ngerokok. Jadi kalau bisa ditahan dulu, tahan. Tapi kalau memang sudah kepengen banget ngerokok, as ngerokok, ya off, matikan dulu kameranya, kemudian boleh ngerokok. Kecuali pada saat uji kompetensi. Ya, kalau pada saat uji kompetensi dalam tanda petik haram, ngerokoknya haram, ya nggak boleh dulu. Ya, ada kesantunan lah yang harus kita tunjukkan kepada para asesor. Terima kasih Pak Agustino, Pak Yuda yang sudah bermaklum diri ya bahwa untuk ngerokok sebaiknya ditunda dulu, kameranya dimatikan dulu. Baik, yang lain Bapak Ibu silakan. Ada Pak Dian di sini. Betul nggak namanya Pak Dian Aksio ini? Pak Dian? Yang menggunakan nama Dian Aksio apa benar? Coba boleh dibuka dulu mikrofonnya nih. Ya, benar Pak. Ya, betul Pak namanya Pak Dian Aksio? Dian Perdana Pak aslinya Pak. Kenapa? Dian Perdana aslinya. Oh Dian Perdana, boleh nanti diganti namanya Pak ya.
Ya. Oke, ini Pak Ali Reshen. Ada pertanyaan Pak Ali? Kalau Reshen, Ya, terima kasih Pak. Ya. Kenapa Pak? Mau tanya nih Pak. Oh, silakan Pak Ali. Mohon izin. Ya, apa? Ya. Menyangkut dengan materi, apakah nanti disampaikan Pak kisi-kisi menyangkut dengan apa-apa yang akan ditanyakan oleh asesor atau bagaimana? Saya suka bagian yang ini. Saya suka bagian yang ini karena ini nih sangat strategik, taktis banget. Pak, kami nggak mungkin Pak belajar 10 modul Pak, Masya Allah. Itu kalau satu modulnya ada 30 slide, berarti 300 slide Pak. Aduh, kerjaan kantor nggak bisa. Sakit itu Pak. Baik, apalagi nyampaikannya secara virtual ya. Iya. Ini bagaimana Pak Haji? Bocorannya gimana nih Pak Haji? Kira-kira Pak Haji? Ya, tentunya kita akan berikan kisi-kisi lah ya Pak ya. Ya. Kita berikan kisi-kisi, tapi bisa saja namanya kisi-kisi Mas Irwan, bisa saja dari rangkuman yang ini ada yang meleset juga gitu. Jadi tidak semua iya. Seperti itu. Iya. Baik. Insya Allah Pak Ali ya, tadi gini Bapak dan Ibu jangan hanya berpatokan pada kisi-kisi. Ya karena itu yang sepengintipan kami loh. Saya Pak Haji itu memata-mata ya, saya nanyanya apa saja gitu ya. Tapi bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang lolos dari tangkapan kita. Ya, ada yang lolos dari tangkapan kita. Begitu juga narasumber. Narasumber nggak tahu apa yang akan ditanyakan oleh asesor, belum tentu tahu. Ya, walaupun mereka dari satu lembaga, ada etiknya, ada kode etik bahwa yang sudah jadi narasumber nggak boleh lagi jadi asesor. Jadi, tapi yang seperti disampaikan Pak Haji tadi, kami sejauh pengalaman yang sudah kami tahu, itu kami sudah siapkan kisi-kisinya. Tapi sekali lagi Bapak-Bapak jangan tungguin kisi-kisi doang. Iya, siap. Sudah ada kisi-kisi, sudah kita bisa belajar lagi. Itu kali ya. Siap. Terima kasih. Ya, yang lain kasih, Bapak, terima kasih. Siap, Pak Ali. Terima kasih. Yang lain Bapak dan Ibu? Pak Agustino cukup. Pak Agus Kurniawan, Assalamualaikum. Saya coba. Wes siap. Nih Pak. Di mana nih Pak kantornya Pak? Pak Haji, ya. Iya Pak. Salam sehat Pak, salam sehat. Amin ya. Pokoknya saya siap ikut saja. Oke, baik. Ya Pak, baik. Ini komandan ini Pak dari Jayapura ini. Pangkatnya udah besar. Pak Agus, selamat bergabung ya Pak Agus ya. Baik, terima kasih. Ada lagi sekali lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya. Jadi gini intinya Bapak dan Ibu harap bisa mengikuti kegiatan berproses seperti umumnya sebuah pelatihan. Memang kita dengan situasi pandemi saat ini pembelajarannya virtual. Kita belum terbiasa. Saya kebetulan juga dosen di salah satu kampus. Mahasiswa aja keblinger ya. Nggak tahan gitu ya tiap berapa jam mesti Zoom meeting dan sebagainya. Apalagi mungkin bapak-bapak yang selama ini udah jarang banget. Mungkin hanya rapat, pun paling 1 jam 2 jam ya. Pak Agustino paling rapat 1 jam 2 jam selesai. Ini kita harus melototin layar kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam 12, tidak jam 1 sampai jam 3. Lumayan jenuh. Memang. Nah, karenanya juga saya sarankan Bapak dan Ibu untuk persiapan kelasnya, persiapan pelatihannya, boleh siapkan air minum, biskuit, ya, sate padang, ya kan, rendang, boleh disiapkan di dekat tempat masing-masing. Supaya nanti kalau iseng ya boleh makan, ya boleh makan permen, makan kacang boleh. Tapi ya jangan dipamerin doang ya. Di off kamera dulu boleh nikmatin, kemudian supaya itu tadi menjaga kesantaian ya, apalah istilahnya, menjaga relaksasi Bapak dan Ibu semua supaya bisa tetap fokus sepanjang kegiatan. Dari saya mungkin itu dulu Pak Haji, mungkin Pak Haji ada tambahan, silakan. Baik Mas Irwan, mungkin kalau teman-teman tidak ada pertanyaan ya, sebelum kita tutup, kita berikan kesempatan sekali lagi mungkin Bapak dan Ibu sekiranya ada yang kurang jelas, mungkin kita bisa jelaskan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya juga tidak ada ini lagi, Pak Irwan, silakan mungkin bisa ditutup. Sampai ketemu besok ya, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Baik. Terima kasih Pak Haji dan Bapak Ibu semua. Ini saja kegiatan kita hari ini, perkenalan.
harap bersabar kalau selama 3 hari ke depan masih ketemu dengan saya. Ya, di kelas saya sementara jadi wali kelas dulu lah. Guru kelasnya ada lagi Pak Agung dan Pak Eka, saya jadi wali kelas yang memberi kelas. Terima kasih atas partisipasi dan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Sampai bertemu besok, semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Pak. Ya, makasih.